Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirradzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah tentang mewujudkan keluarga Islami, ya. Mewujudkan rumah tangga yang Islami merupakan suatu tantangan, ya, sesuatu yang tidak mudah, ya. Tentu banyak sekali gangguan, ya, kendala baik dari internal maupun eksternal, ya, yang kita hadapi. Namun harus kita ingat bahwa setiap kendala baik yang kecil maupun yang besar bukan berarti sesuatu yang menghalangi kita untuk mewujudkan sebuah keluarga Islami, ya. Tentu kalau kita sudah yakin, ya, keyakinan itu harus dibuktikan dengan sebuah kesungguhan bahwa mewujudkan keluarga yang Islami itu bisa kita lakukan. Syaratnya apa? Ya, tentu kita harus memiliki satu pemahaman, pengetahuan tentang apa itu keluarga Islami. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menikah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu gambaran, ya. Menikah berarti berkeluarga. Maka Allah telah memberikan satu contoh teladan, role model, yaitu profil keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, untuk mewujudkan sebuah keluarga yang Islami, ikhwatal iman rahimakumullah, kita bisa merujuk kepada bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun sebuah keluarga. Oleh karena itu, untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang Islami ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, membangun keluarga berdasarkan atau atas dasar ketakwaan, atas dasar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat pertama, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surat An-Nisa ayat pertama. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya ayuhan nas, wahai penduduk, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bertakwa artinya takutlah kepada Allah akan siksanya, yaitu dengan menjalankan segala atau mentaati segala perintahnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dari satu diri, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan menciptakan istrinya, yaitu Hawa. Lalu mengembangbiakan, ya, menyebarluaskan dari Nabi Adam dan Hawa tersebut keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan, yang tidak sedikit jumlahnya. Dan bertakwalah kepada Allah, ya. Kembali Allah merintahkan kepada kita untuk bertakwa dalam ayat ini, ya, untuk penekanan agar senantiasa kita mentaati Allah, ya, atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, mensyukuri atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, dan mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya, ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Takwa yaitu puncak tertinggi keimanan seorang mukmin. Ya. Keluarga yang dibangun dengan atas dasar takwa adalah keluarga yang memperhatikan nilai-nilai Islam, yang memperhatikan perintah dan larangan Allah, mengajarkan kepada seluruh anggota keluarganya tentang apa itu perintah dan apa itu larangan. Sehingga keluarga yang demikian adalah keluarga yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Sebagaimana firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian yang kedua, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah membangun visi keluarga. Apa visi keluarga tersebut? Yaitu keluarga sebagai penyejuk hati dan anggota keluarga sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Ikhwatul iman rahimakumullah. Orang-orang yang berkata, "Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami," yaitu sebagai penyenang hati kami. Mereka adalah orang-orang yang keturunan kita yang kita lihat selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tidak bermaksiat kepada Allah. Orang-orang yang selalu mensucikan diri, bertaubat kepadanya. Inilah generasi atau keturunan yang menjadi penyejuk bagi hati orang-orang yang beriman. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Bukan hanya soleh untuk dirinya sendiri, maka mereka juga adalah menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu pemimpin, pelopor di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, di dalam ketauhidan. Inilah generasi yang kita harapkan, yang menjadi visi dari keluarga kita, yaitu keluarga penyejuk hati dan keluarga imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah contoh keluarga yang terbaik. Tidak kurang dari 30 orang keturunan beliau menjadi nabi dan rasul, menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang mensolehkan orang lain di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan keluarga Islami harus menyadari bahwa berkeluarga itu adalah ibadah, bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setiap gerak-gerik kehidupan seorang muslim, seorang manusia itu adalah ibadah sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menetapkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Apa yang menjadi perilaku manusia sesungguhnya diarahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam pernikahan, termasuk di dalam keluarga. Maka keluarga Islam adalah keluarga yang membangun semangat beribadah, semangat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Bayyinah disebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, menjalankan agamanya yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 56.
Inilah profil keluarga yang Islami, yaitu selalu berusaha untuk membangun keluarganya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mewujudkan peribadatan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, berkeluarga dengan sistem yang Islami. Dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mari kita membangun keluarga kita dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islami, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islami. Selain daripada itu, sebagaimana Allah perintah katakan dalam Quran surat Ali Imran tadi, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu. Keluarga yang tidak dibangun dengan nilai-nilai Islami, maka sesungguhnya keluarga yang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang kelima, ikhwatal iman rahimakumullah, dalam membangun atau mewujudkan keluarga Islami itu adalah sabar dalam berbagai masalah, dalam sabar ketika menghadapi berbagai cobaan, sabar ketika menghadapi atau menerima berbagai permasalahan. Di dalam kehidupan manusia tidak mungkin kita luput dari permasalahan. Masalah adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan idealisme kita. Itu adalah masalah. Seringkali kita mengharapkan sesuatu tapi ternyata kita mendapatkan yang lain. Atau kita tidak mengharapkan sesuatu tapi justru kita mendapatkan hal tersebut. Maka dalam hal ini kita dituntut untuk senantiasa bersabar. Kemudian yang keenam, ikhwatal iman rahimakumullah, dalam usaha mewujudkan keluarga yang Islami itu adalah mewujudkan generasi yang terbaik. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dikatakan, tidak kurang dari 30 keturunan beliau menjadi nabi dan rasul. Salah satunya Allah sebutkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 112. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas solihin. Tidakkah kami dia beri kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk ke dalam orang-orang yang soleh. Ikhwatal iman rahimakumullah, pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah kesempatan kita untuk menjadikan rumah kita menjadi madrasah bagi anak-anak kita dan keluarga kita. Sarana untuk menumbuhkan, sarana untuk menanamkan nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip Islam, sarana untuk mendekatkan keluarga kita ke dalam Al-Quran, sarana untuk menghidupkan kehidupan yang Islami di tengah-tengah keluarga kita. Bulan Ramadan ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk menjadikannya sebagai madrasah, tarbiyah bagi keluarga kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, yang ketujuh, dalam rangka mewujudkan keluarga yang Islami yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah selalu bersyukur atas segala nikmat. Dan ini adalah karakter seorang muslim. Atas apa yang dia terima, senantiasa mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Tidak ada pilihan dalam hal ini. Ketika kita mendapatkan nikmat adalah bersyukur. Karena ketika kita tidak bersyukur, maka kita berada di dalam kondisi kufur nikmat.
Dan seperti disampaikan oleh Allah tadi, wa ala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur, maka azab Allah akan menimpanya. Mudah-mudahan ikhwatal iman rahimakumullah, kita dapat membangun keluarga yang senantiasa qanaah, menerima apa yang telah Allah limpahkan, baik sedikit maupun banyak, ya. Baik yang sesuai harapan kita maupun yang tidak sesuai harapan kita. Kita hadapi dengan kesabaran, karena bagaimanapun itulah yang terbaik yang telah Allah berikan kepada kita. Rasa syukur itu akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita kufur, maka kita akan menderita, ya. Minimal hati kita merasa tidak nyaman, tidak enak, tidak bahagia, ya. Ini yang kita hindari. Dan ikhwatal iman rahimakumullah, dalam rangka mewujudkan keluarga yang Islam, yang ke-8 adalah banyak berdoa. Kita banyak mendapati doa-doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 124, Quran Surat Al-Baqarah ayat 128, ya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 128, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Dan masih banyak lagi doa-doa yang bisa kita amalkan, ya, dari doa-doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, ya. Dan ini adalah bagian daripada mewujudkan keluarga yang Islami. Senantiasa mengharap keridhaan Allah, senantiasa mengharap pertolongan Allah, bahwa kita manusia sesungguhnya tidak memiliki daya upaya selain daripada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan, banyak sekali hal-hal yang dapat merusak keutuhan keluarga kita. Oleh karena itu, pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini patut menjadi renungan kepada kita semua dan patut menjadi teladan kepada kita semua. Ikhwatal iman rahimakumullah, terakhir sebuah nasihat dari seorang guru, ya. Apabila sudah terbangun keluarga yang soleh, maka umat pun akan menjadi soleh, karena umat merupakan kumpulan keluarga. Dengan kata lain, sesungguhnya keluarga adalah miniatur umat, sementara umat adalah keluarga yang besar. Pembentukan keluarga muslim yaitu dengan mengkondisikan keluarga agar menghargai fikrohnya, menjaga etika Islam dalam setiap aktivitas kehidupan rumah tangganya, memilih istri yang baik dan menjelaskan kepadanya hak dan kewajibannya, mendidik anak-anak dan pembantunya dengan didikan yang baik, serta membimbing mereka dengan prinsip-prinsip Islam. Ikhwatal iman, kita menginginkan sebuah umat yang baik, generasi yang baik, bangsa yang baik, negara yang kuat, yang semuanya itu ditopang oleh sebuah keluarga yang baik, keluarga yang soleh, keluarga yang mendidik generasinya menjadi generasi yang terbaik. Semoga kita dapat meneladani kehidupan para nabi, khususnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, serta para salafus soleh, bagaimana mereka membangun keluarga, membentuk generasi yang terbaik sehingga melahirkan umat-umat yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.